Kalau umpamanya dari awal dia sudah ketika ada pencipta yang meminta dia untuk ketemu, harusnya temuin. Udah selesai di situ, udah selesai. Udah lengkap, tinggal katanya minggu depan. Kita juga masih menunggu, Mbak. Masih belum tahu kapan akan dilakukan proses pemeriksaan, kapan undangannya. Kita juga masih sampai saat ini masih menunggu. Dilaporkannya Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh Yoni Dores menambah daftar panjang perselisihan antara pencipta lagu dan penyanyi. Publik pun seolah-olah terbelah. Ada yang mendukung Lesti Kejora, namun tidak sedikit pula yang menyuarakan dukungannya untuk Yoni Dores. Salah satunya datang dari gitaris band Padi Reborn, Piyu. Meski tidak mengeluarkan dukungannya secara eksplisit, pemilik nama asli Satrio Yudi Wahono itu menyebut jalur hukum yang ditempuh Yoni Dores sudah tepat bagi Piyu. Bukan tanpa sebab, itu dilakukan lantaran kesalahan Lesti sendiri yang kerap menolak bertemu dengan Yoni Dores. Bahkan, saat adik kandung Dodi Dores itu menyambangi rumahnya, tidak sekali. Namun sudah berulang kali Lesti menolak menemuinya. Ketika seorang pencipta lagu ingin bertemu, ingin silaturahmi, ingin sekedar untuk mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan haknya. Tapi si Lestinya seperti yang disampaikan, saya sih nggak tahu ini ternyata seperti itu. Ternyata Lestinya menghindar, nggak bisa dihubungin dan segala macam sehingga akhirnya harus dilaporkan. Itu udah benar sih sebenarnya, karena sebenarnya para pencipta ini juga bukan paling butuhnya berapa sih kalau kita mau ngikutin ego kita segala macam, harusnya ditemuin dong, harusnya ditemuin bahwa ini adalah bagian dari iya sih itu aku pernah menggunakan karya itu, nggak tahu ya, saya nggak ngerti ceritanya sebenarnya, tapi kalau melihat dari info seperti itu ya berarti sudah melalui proses, ingin ketemu, ingin mediasi, ingin silaturahmi dan segala macam. Tapi kalau ditanggepin ya setiap orang kan punya hak hukum untuk mengajukan itu gitu loh, untuk melaporkan itu. Kalau umpamanya dari awal dia sudah ketika ada pencipta yang meminta dia untuk ketemu, harusnya temuin. Udah selesai di situ, udah selesai. Mediasi bisa dilakukan kan gitu loh. Maksudnya mediasi itu bisa berujung damai. Semua itu kan sebenarnya udah ada aturannya, udah ada undang-undang hak ciptanya, udah ada undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 itu semua udah mengatur untuk menggunakan karya atau untuk mengeksploitasi karya itu ada izinnya, ada lisensinya. Dan berakibat ketika lagu itu dieksploitasi secara komersial ada hak ekonominya juga. Jadi ketika ada hak ekonominya dipakai ya ingatlah sama yang pemilik hak ciptanya, itu muncullah royalti gitu. Tapi kalau untuk digunakan secara gratis, secara buat arisan, buat ngamen dan segala macam nggak perlu ada begitu. Gunakan aja ciptaan itu sebanyak-banyaknya, seberapa bisa bermanfaat. Tapi jangan sampai ada statement yang mengatakan bahwa gunakan karya lagu-lagu itu sebanyak-banyaknya supaya bisa bermanfaat. Kalau nanti bisa bermanfaat secara komersil, secara ekonomi gede, yang menggunakan lebih gede, nanti dia udah kadung ngomong kayak gitu nanti nyesel nanti. Nah itulah yang sekarang kita perjuangkan seperti itu. Sebenarnya kalau kasus ini saya itu sebenarnya punya pengalaman juga untuk untuk kasus-kasus pelanggaran hak cipta nih. Tapi semuanya berakhir di mediasi. Entah itu mediasinya bisa mediasi sepakat damai atau mediasi dengan penggantian ganti rugi. Itu semua bisa gitu loh. Asal kita sepakat. Tapi mungkin yang dilakukan oleh pencipta lagu itu mungkin sudah mentok kali ya, dia sudah ngajak ketemu tidak ditanggepin, mungkin memang harus ada orang yang berpower yang lebih ini daripada si artisnya mungkin, supaya si artisnya mau untuk nemuin gitu loh. Itu dulu kan sempat, makanya mediasi itu kan perlu untuk dilakukan itu. Saya punya pengalaman itu, saya 3 kali punya pengalaman dan sudah semuanya beres gitu loh. Saya mewakili pencipta-pencipta yang tidak berani mengangkat hal-hal yang seperti ini.
Tadinya juga nggak mau sampai berkembang begini kan. Tujuannya cuma ingin informasi, konfirmasi dari Lesti. Konflik yang terjadi antara Lesti Kejora dengan Yoni Dores yang terlanjur menguap dan berujung pelaporan sebenarnya sudah dicoba diselesaikan dengan kekeluargaan. Upaya itu juga ditempuh pihak Yoni Dores yang diwakili kuasa hukumnya saat menemui kuasa hukum Lesti Kejora. Sayangnya, pertemuan yang tidak diketahui publik itu berakhir deadlock alias gagal. Alhasil, pihak Yoni Dores yang diwakili kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, pulang dengan tangan hampa. Namun yang lebih mengejutkan, pihak Lesti Kejora mengisyaratkan memilih melanjutkan proses hukumnya, meski sebagai terlapor, Lesti tak gentar. Kalau komunikasi mungkin Bang Deo ya, Bang Deo Lipa ketemu dengan pengacaranya Lesti, tapi jadi gini, kan Bang Deo Lipa itu ke pengacaranya Lesti kan juga dikarenakan katanya kan terbuka untuk musyawarah. Tapi sampai di sana, ini katanya ya, lanjut aja, kayaknya seakan-akan ngajak lanjut gitu. Ya, kalau kami sih berharapnya jangan sampai lanjut ya. Tapi kalau memang pengacaranya Lesti mau lanjut ya apa boleh buat, Mbak. Tidak ada komunikasi sama sekali. Bang Deo pulang dengan tangan hampa. Ya kalau dari cerita itu tadi Lesti nggak mau nemuin ya berarti sangat disayangkan gitu loh. Padahal berapa sih yang harus dikeluarkan daripada sekarang? Akhirnya cost-nya tinggi kan? Akhirnya harus ke lapor polisi, dia ditunggu kesaksiannya, ditunggu untuk diperiksa, di BAP, itu capek loh itu. Keputusan Lesti Kejora memilih melanjutkan proses hukumnya diselesaikan secara hukum, ibarat tantangan terbuka atas laporan Yoni Dores di Polda Metro Jaya. Bahkan, Lesti menunggu undangan panggilan penyidik yang katanya sampai saat ini belum juga diterimanya. Menanggapi tantangan Lesti, asisten Yoni Dores, Fesi, dibuat geram dan kecewa. Lantas, sudah sejauh mana perkembangan laporan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora? Dan kapan istri Rizky Bilar itu akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan? Saya mau menyampaikan aja ke Mbak Lesti untuk ya kita sama-sama bisa bicara baik-baik. Karena pada dasarnya Pak Yoni Dores juga orangnya baik. Lesti Kejora juga pasti juga baik orangnya. Ini kita nggak ngerti nih kesalahpahaman di mana. Tapi kan kemarin pengacaranya bilang lanjut, ya kita jangan ditantang gitu. Karena pada dasarnya kita kan juga ada bukti-bukti ya Mbak. Dan orang Polda kan juga mereka semuanya kan lebih paham lah ya gitu. Jadi kalau nggak paham mungkin juga nggak mungkin bisa naik atau Lesti dipanggil nanti. Udah lengkap, tinggal katanya minggu depan gas terus lagi. Gimana? Mau gimana? Memang ternyata dia yang nggak mau untuk ya maunya lanjut ya kita mau bilang apa? Kan gitu. Tapi kan kemarin bilang Lesti kan dia maunya cepat selesai. Nggak nyaman. Ya kan memang resah. Apalagi seorang ibu punya anak kecil kan harusnya segera selesaikan lah. Pak Yoni Dores juga nggak aneh-aneh kok. Kita juga masih menunggu, Mbak. Masih belum tahu kapan akan dilakukan proses pemeriksaan, kapan undangannya. Kita juga masih sampai saat ini masih menunggu. Siapa yang siapa yang nyaman kalau menjadi terlapor terus gitu, pengennya kan cepat selesai, cepat ada solusi apapun ya. Kalau memang cara penyelesaiannya harus bersilaturahmi ya apapun caranya lah ya. Saya berharap ini cepat selesai. Laporan ini menggunakan barang bukti, ya, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Lesti. Lesti kan banyak dirugikan, kan? Bisa saja dia melakukan itu. Jadi dia harus siap untuk melihat barang bukti ini, valid atau tidak gitu. Ini berbeda ini. Mereka belum temukan katanya, maka bertanya ke Lesti, kok membuat laporan? Artinya laporan dia ini masih mentah barang buktinya. Itu yang jadi pertanyaan kan. Padahal ini delik aduan itu harus kuat. Ada keyakinan benar bisa diuji secara formil maupun material.
gitu, melengkapi semua. Dikhawatirkan berbalik nanti adanya pencemaran. Kan definisi pencemaran di dalam undang-undang ITE itu kan, pencemaran secara dunia maya aja sudah dianggap pelanggaran itu. Konflik Lesti Kejora dan Yoni Dores ibarat perang bintang, bagaimana tidak, masing-masing kubu, baik di pihak Lesti maupun Yoni Dores, sama-sama mendapat dukungan luas dari musisi tanah air. Jika Lesti Kejora mendapat dukungan dari para musisi yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia atau VISI, mulai dari Armand Maulana hingga Ariel Noah, sementara di kubu Yoni Dores mendapat dukungan moral dari para pencipta lagu yang tergabung dalam aksi, dukungan untuk Yoni Dores bahkan diberikan langsung oleh Tetua Akasi, Piu. Lantas, apa kata para pendukung dari masing-masing pihak? Sejauh ini tadi Om Semi memberikan semangat untuk terus berkarya, jangan pernah takut untuk menjadi penyanyi, jangan pernah takut untuk bisa terus menyanyikan lagu-lagu yang top gitu. Tapi di sini saya berdiri sebagai saksi, itu justru ingin menjelaskan kepada hakim, kepada semuanya bahwa pencipta dan penyanyi itu nggak boleh putus hubungan. Pencipta dan penyanyi itu sudah hukum alamnya itu tidak bisa dipisahkan. Seperti ikan dan air itu nggak sama sekali, nggak bisa dipisahkan. Jadi bukan hanya curhat secara pribadi, tapi semoga pihak-pihak yang berkonflik, yuk buka hati, lebih dewasa. Konflik itu tidak akan menyelesaikan segala sesuatunya, ujungnya itu tidak akan baik. Tapi kalau kita dewasa, duduk bareng, berapapun nominalnya pasti ketemu. Setuju ya? Kalau kita duduk bareng, hatinya ya baik aja, tenang gitu, nggak usah pidanain ini, pidanain itu, ribut ini. Duduk bareng aja, duduk bareng. Ngopi, main catur kayak apa kayak. Pasti terjadi kerjasama yang indah, dan itu yang saya pengen. Harapannya yang pasti adalah selesainya konflik ini dan juga kejelasan hukum dengan tegas karena sekarang ini terlalu banyak sesuatu yang akhirnya berinterpretasi macam-macam. Jadi harapannya betul-betul dari sidang MK ini nanti terciptalah sebuah pasal-pasal hukum-hukum yang memang jelas semua. Mau penyanyi, mau pencipta, mau IO atau penyelenggara, atau mau label atau apapun, semuanya jelas. Tidak ada lagi ketakutan. Akar utamanya itu adalah memang sistem tata kelola yang memang kami rasa memang belum bisa memenuhi hak dari para pencipta lagu. Masalahnya di situ, tata kelola. Nah, tata kelola ini kan sesuatu hal yang baku sebenarnya, yang sudah dijalankan. Dan akhirnya menjadi pembenaran ketika banyak orang menganggap bahwa menggunakan lagu tanpa izin itu benar gitu loh. Menggunakan lagu tanpa izin itu diperbolehkan. Padahal sebenarnya menurut undang-undang tidak seperti itu. Undang-undang Hak Cipta itu menjelaskan, di situ disebutkan bahwa untuk menggunakan karya itu harus mendapatkan izin dari penciptanya. Izin berbuah kepada ketika digunakan secara komersil berbuah kepada pembayaran royalti. Nah, kalau itu tidak dilakukan, tidak dipenuhin kewajibannya untuk membayar royalti, ya para pencipta atau para pemilik hak cipta ya pasti akan bersuara. Kenapa ini undang-undang udah ada? Hak kami sebagai warga negara juga ada di sini. Kami sebagai pemilik karya cipta ini kenapa kok tidak dipenuhi haknya? Jadi ya itu sebenarnya.